Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Yakis Channel? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini kami akan menceritakan tentang salah satu sahabat baginda Nabi Muhammad SAW yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah keturunan Bani Zahrah yang lahir di Mekah pada tahun 595 Masehi atau 23 sebelum Hijriah. Orang tuanya merupakan sosok yang sangat dihormati oleh suku Quraisy dan penduduk Mekah. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang istimewa karena dia telah dijanjikan masuk surga. Dia menjadi panglima perang di masa kenabian dengan jiwa kesatria dan prestasi yang luar biasa, menghantar karirnya menjadi amir atau setingkat gubernur di Irak di masa Khulafaur Rasyidin. Sa'ad bin Abi Waqqas telah memantapkan hatinya untuk memeluk Islam ketika dia masih berusia 17 tahun. Bahkan dia tergolong dari jajaran as-sabiqunal awwalun atau orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Beliau menerima Islam sebagai agamanya setelah mendengar dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Sa'ad bin Abi Waqqas menyatakan keislamannya bersama beberapa orang sahabat Nabi lainnya, yakni Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Thalhah bin Ubaidillah. Sejak saat itu, Sa'ad langsung mengeluarkan tangannya kepada Rasulullah. Mulai hari-hari pertama Rasulullah berdakwah menyeru Allah yang Maha Esa, ia pun tidak gentar dengan beberapa tantangan terhadap keputusannya masuk Islam, sekalipun tantangan itu datang dari ibunya sendiri. Ibu Sa'ad, Hamnah, tidak hanya marah setelah mengetahui keputusan putranya, bahkan mengecam akan mogok makan sampai saat melepas Islam dan kembali pada ajaran nenek moyangnya. Hingga akhirnya hati sang ibu pun luluh. Beliau ketika turun di medan perang adalah orang pertama yang melepaskan anak panah dalam perang yang dilakukan umat Islam. Dia juga orang pertama yang terkena anak panah. Dia jugalah satu-satunya orang yang ditebus oleh Rasulullah dengan tebusan kedua orang tua beliau. Kehebatan juga kelihayan beliau dalam memanah ketika berlaga dalam berbagai medan jihad atau perang Islam sangatlah mengagumkan. Bagaimana tidak, didikan dari setiap anak panah yang dilesatkan dari busur selalu tepat pada sasaran. Ada beberapa hal luar biasa yang menjadikan Sa'ad sebagai pemanah yang handal, yaitu mendapat doa dari sang baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada perintah Rasulullah kepada Sa'ad yang sangat menggetarkan hati ketika Sa'ad bin Abi Waqqas berada dalam perang Uhud. Lepaskanlah panahmu wahai Sa'ad, tebusanmu adalah ayah dan ibuku, kata Rasulullah SAW ketika perang Uhud. Rasulullah mengagumi keberanian Sa'ad di medan perang. Bahkan Rasulullah pernah berdoa untuk Sa'ad, ya Allah, tepatkanlah lemparan panahnya dan kabulkanlah doanya, doa Rasulullah untuk Sa'ad. Nabi Muhammad SAW berdoa agar Sa'ad bin Abi Waqqas selalu memanah dengan tepat. Sejak saat itu, anak panah Sa'ad selalu tepat sasaran mengenai musuh. Begitu pula dengan doa Sa'ad yang selalu dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kendati demikian, di balik jiwa kesatrianya, Sa'ad adalah orang yang sering menangis karena takut kepada Allah. Setiap kali mendengar Rasulullah memberi nasihat dan berkhutbah kepada para sahabat, air matanya pun selalu menetes. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, dunia Islam dilanda badai fitnah dan telah membawa korban dengan syahidnya Sayyidina Utsman sendiri. Disusul ketika Khalifah keempat, Ali bin Abi Thalib, badai fitnah belum juga reda. Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai sahabat yang waktu itu masih hidup pun tidak urung ditampilkan orang untuk merebut kedudukan Khalifah Ali. Bahkan Hashim bin Utbah, keponakannya sendiri, mengusulkan agar Sa'ad tampil dan merebut kekuasaan Ali. Dengan pongah Hashim berkata kepadanya, "Paman, di sini telah siap 100.000 pedang yang menganggap paman adalah orang yang lebih berhak duduk dalam kursi khalifah. Bangkitlah wahai paman dan rebutlah kursi kepemimpinan khalifah itu." Sa'ad terperanjat dan dengan tegas berkata kepada Hashim,
Dari 100.000 pedang yang akan kau berikan kepadaku, aku hanya ingin sebuah saja, dan sebuah itu pun bila ku tebaskan kepada sesama mukmin tidak akan mempan sedikit juga. Tapi sebaliknya, bila ku tebaskan ke leher orang musyrik, pastilah putus batang lehernya." Mendengar jawaban sang paman, Hasim pun mundur. Ia memahami bahwa pamannya bukan orang yang gila pangkat atau jabatan, apalagi untuk merebut kedudukan Ali. Pantang baginya. Sa'ad bin Abi Waqqas memang orang yang sederhana, meski kekayaannya melimpah dan banyak jabatan disodorkan kepadanya. Dalam usianya yang makin menua, hanya satu keinginannya, yaitu bisa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tenang, membawa kenangan manis dalam membela agama Islam. Pernah suatu ketika sebelum Rasulullah SAW wafat, dalam suatu majelis Rasulullah SAW duduk bersama sahabatnya. Tiba-tiba beliau berkata, "Tunggulah, sekarang akan datang di hadapan kalian seorang laki-laki penduduk surga." Para sahabat pun kaget bercampur bingung, menoleh ke kanan dan ke kiri. Siapakah gerangan yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW? Laki-laki penduduk surga. Ketika para sahabat sedang memikirkan maksud ucapan Nabi Muhammad SAW itu, datanglah Sa'ad bin Abi Waqqas. Para sahabat pun gembira menyambut kedatangannya. Hadiah istimewa berupa doa Nabi Muhammad SAW muncul lantaran keikhlasan mematuhi segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, dan menjauhi segala larangannya. Ia memang dikenal seorang yang ahli ibadah dalam pengertian luas, bukan semata-mata ibadah khusus seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Tapi setiap amal perbuatannya itu semata-mata dilandasi oleh semangat pengabdian kepada Allah yang berkobar-kobar di lubuk hatinya. Abdullah bin Amr bin As penasaran dan pernah datang menemuinya, menanyakan kiranya ibadah dan amal perbuatan apa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dirinya dijanjikan masuk surga. Lalu Sa'ad menjawab sederhana, "Aku beribadah seperti yang biasa kita sama-sama lakukan. Hanya saja aku tak pernah menaruh dendam atau niat jahat terhadap siapapun selagi ia masih sama-sama muslim." Cita-cita mulianya akhirnya terkabulkan. Ia wafat hanya dikafani oleh kain putih yang pernah dipakainya sewaktu ikut perang Badar, peperangan yang sangat dahsyat yang untuk pertama kalinya dihadapi kaum muslimin. Dalam perang itu, Sa'ad mengenakan kain lusuh yang sampai akhir hayatnya disimpan baik-baik dan sekarang digunakan untuk mengkafani jasadnya. Sa'ad bin Abi Waqqas meninggal pada tahun 55 Hijriah atau 674 Masehi pada usia yang kurang lebih 80 tahun di rumahnya yang berada di daerah Atik beberapa kilometer dari kota Madinah. Diriwayatkan bahwa Sa'ad meninggal akibat diracun. Ia kemudian dimakamkan di komplek pemakaman Baqi, sebuah komplek pemakaman para sahabat Nabi Muhammad SAW. Dengan cerita sahabat Nabi yang sederhana namun memperoleh kepercayaan yang luar biasa ini, semoga kita semua senantiasa mendapatkan sebuah ibrah dan hikmah yang luar biasa pula, yaitu kesederhanaan para sahabat Rasulullah SAW dalam menjalani kehidupan ini dan amanah serta kejujurannya dalam setiap perbuatan di dunia. Wallahu a'lam bishawab.